Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kembali kita lanjutkan kajian kita sebagaimana biasa membaca kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali. Pembahasan kita masih melanjutkan pembahasan sebelumnya, yaitu tentang hakikat dunia. Tentang hakikat dunia. Namun malam ini akan kita ulang sedikit karena berhubung liburan kita sangat panjang. Jadi agar pembahasan selanjutnya masih bersambung dengan apa yang sudah kita bahas sebelumnya, maka malam ini akan kita ulang sedikit. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala, nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi fid dharain, Allahumma amin. Fahadhihi hiya a'yanud dunya illa anna laha ma'al 'abdi 'alaqataini. 'Alaqatun ma'al qalbi wa huwa hubbuhu laha wa haqquhu minha wa insirafu hammihi ilaiha hatta yasira qalbuhu kal 'abdi awil muhib al mustahtir bid dunya, wa yadkhulu fi hadhihi al 'alaqati jami'u sifatil qalbi al mu'allaqati bid dunya kal kibri wal ghilli wal hasadi wal riya'i was sum'ati wa su'id dhanni wal mudahanati wa hubbi thana wa hubbi takathur wa tafakhur, wa hadhihi hiya dunya al-batinah, wa amma adh-dhahiratu fahiya al-a'yan allati dzakarnaha. Fa hadhihi hiya a'yan dunya, maka inilah wujud daripada dunia. Inilah wujud daripada dunia. Jadi ada 3 pembahasan sebelumnya. Wujud daripada dunia atau bentuk real daripada dunia. Secara umum memang yang dikatakan dunia itu wujudnya adalah alam tempat yang kita tempati ini, baik apa yang ada di bawah tanah daripada berbagai macam kekayaan di dalamnya, permata, emas, besi, gas, minyak dan lain sebagainya, maupun apa yang ada di atas tanah, berbagai kekayaan yang ada di atasnya, terdiri daripada hewani dan nabati, tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan. Inilah semua wujud atau bentuk daripada dunia. Jadi 3, hewani, nabati, dan berbagai kekayaan yang tersimpan di dalam perut bumi. Inilah wujud dunia. Nah, apakah kemudian setelah kita mengetahui ini wujud dunia, langsung kemudian dia memberikan makna tercela? Tidak. Tidak kemudian langsung dia itu tercela. Letak tercela dunia tadi, unsur-unsur tadi, letak tercelanya itu tergantung bagaimana keterpautannya dengan hati manusia dan badan atau fisik manusia. Nah, di situ nanti baru nampak mana bagian dunia yang tercela, mana yang tidak tercela.
Jadi sebagaimana pembahasan-pembahasan sebelumnya, dunia itu secara umum tidak langsung bermakna tercela. Nah, jadi letak tercela tidak tercelanya dunia itu yang unsur-unsur kita sebut tadi tergantung bagaimana keterpautan hati manusia kepada unsur-unsur tadi itu. Dan bagaimana posisi fisik atau tubuh manusia dalam merespon unsur-unsur dunia tadi. Nah, maka kemudian illa annalaha ma'al abdi ala kataini. Nah, dunia tadi ya, hewani, nabati dengan segala bentuk jenisnya dan apa yang ada di bawah tanah, perut bumi, berbagai macam kekayaan, ini dalam hubungannya dengan seorang hamba itu dua. Ya, ya. Yang pertama alaqatun ma'al qalbi, hubungannya dengan hati si hamba. Bagaimana bentuk hubungannya dengan hati si hamba atau terpautnya dengan hati si hamba dunia itu unsur-unsur tadi. Wa huwa hubbuhu laha, cintanya si hamba kepada unsur-unsur tadi. Nah, wa habtuhu minha, dan kecenderungannya hati si hamba kepada unsur-unsur tadi. Wansirafu hammi ilaiha, dan keinginan memperoleh hati si hamba kepada unsur-unsur tadi. Hatta yasira qalbuhu kal abdi, hingga pada tahap hati si hamba itu menjadi seperti budak bagi unsur-unsur dunia tadi. Awil muhib al mustahtir bid dunia, atau menjadi pencinta buta bagi unsur-unsur tadi. Nah, ini baru kemudian dunia yang unsur-unsur tadi, hewani, nabati, dan seluruh kekayaan alam memiliki makna tercela. Saat unsur-unsur itu menjadikan si hamba itu budaknya. Saat unsur-unsur dunia tadi mampu menjadikan si hamba itu menjadi pencinta buta terhadap dunia tadi. Nah, itu baru kemudian timbul masalah. Tapi kalau tidak sampai unsur-unsur dunia tadi tidak sampai mampu mempengaruhi hati si hamba yang kemudian menjadi budak bagi dunia itu, maka selama itu masih aman, tidak masalah. Nah, kita aman-aman saja. Ya, seperti ya paling contoh paling ini Nabi Sulaiman lah. Tidak ada yang lebih kaya daripada Nabi Sulaiman. Ya, laut, darat itu semua di bawah kekuasaan Sulaiman. Pada saat Sulaiman berkuasa, seluruh alam ini katakanlah milik Allah berikan kepada Sulaiman. Tetapi apakah kemudian kekayaan yang melimpah yang berada di bawah kekuasaan Sulaiman mampu menjadikan Sulaiman itu sebagai budak bagi dunia? Tidak. Mampu kemudian membuat Sulaiman menjadi pencinta budak kepada dunia yang berada di bawah kekuasaannya? Tidak. Seperti kita sampaikan tadi subuh, justru Sulaiman sehari-hari hanya makan sepotong roti kering. Jadi dunia yang melimpah berada dalam kekuasaannya untuk siapa? Diberikan untuk mensejahterakan rakyatnya, mensejahterakan umat. Dia sendiri hanya makan roti kering kalau mau waktunya makan. Nah, jadi dalam kondisi seperti ini tidak ada masalah, tidak tercela. Ya. Jadi orang seperti itu ada dunia di tangannya, tidak ada dunia di tangannya, rasanya sama. Nah, itu tidak masalah, rasanya sama. Maka kata sebagian ulama sufi, ketika seseorang antara batu kerikil dengan emas
sudah sama nilainya di hati seseorang itu, maka itulah hamba yang benar-benar telah sampai kepada Allah. Nah, antara kerikil, batu kerikil dengan emas sama nilainya. Nah, kita apakah sudah sampai ke tahap itu? Jauh kembali, masih tetap dalam sempur pun tetap beda batu kerikil dengan emas kalau kita. Nah, dalam gelap gulita pun tetap nampak ini emas, ini batu, apalagi terang benderang. Nah, kita belum. Nah, artinya meskipun kita tidak sampai ke situ, tapi usaha harus ada. Maksudnya usaha janganlah sampai suka-sukanya kita ke dunia itu jangan sampai seperti orang pencinta budak. Suka-sukanya kita ke dunia itu jangan sampai menjadi budak dunia. Nah, itu baru kemudian mulai timbul masalah. Saat unsur-unsur dunia tadi mulai nyangkut di hati, yang kemudian membuat si yang punya hati menjadi budak dunia. Itu baru timbul masalah. Nah, tapi kalau tidak terpaut dengan hati seorang hamba yang membuat dia menjadi budak, salah apa dunia sampai kita bilang dia tercela? Salah apa dia? Dia ciptaan Allah. Salah apa hewan-hewan itu, baik yang harganya murah maupun harganya yang mahal, ya. Salah apa dia karena dia tercela? Salah apa tumbuh-tumbuhan itu yang baik, yang murah, yang mahal? Salah apa dia sehingga kita bilang dia tercela? Salah apa semua kekayaan di perut bumi yang merupakan ciptaan Allah ini, minyak, gas, besi, emas, berbagai macam permata di dalamnya? Salah apa sehingga kita bilang dia tercela? Dia ciptaan Allah. Dia satu keindahan yang merupakan hasil daripada sifat indahnya Allah. Tidak ada salah dia. Baru dia salah ketika dia membuat dia bermasalah ketika hati manusia terpaut dengannya. Nah, itu di segi terpaut hati. Maka apa yang berefek kemudian dalam merusak diri manusia saat dunia itu terpaut dengan hatinya? Apa yang membuat kemudian terjadi kerusakan? Dari terpautnya hati si hamba dengan dunia tadi, wa yadkhulu fi hadhihi al-alaqah, maka masuklah dalam keterpautan hati si hamba, cintanya kepada dunia tadi yang luar biasa, ya, maka masuklah segala sifat-sifat hati yang merusak, ya, dari cinta tadi. Apa contohnya? Kal kibri, sombong. Nah, lahir sifat sombong. Jadi kemudian seperti wal ghilli, lahir sifat iri hati. Wal hasadi, lahir sifat dengki. Waria, lahir sifat suka pamer. Wasum'ah, lahir sifat suka kasih tahu orang kelebihan dunianya. Wasu'ud dhanni, lahir sifat buruk sangka. Wal mudahana, lahir sifat suka cari-cari muka atau cari perhatian. Wa hubbits sana, lahir sifat suka dipuji. Wa hubbit takatsur, lahir sifat suka berbanyak-banyak dengan apa yang dimiliki. Wa tafakhur, lahir sifat berbangga-bangga dengan apa yang dimiliki. Nah, itu sifat-sifat tercela yang lahir akibat ketika hati seorang hamba sudah terpaut dengan dunia tadi dalam bentuk cinta buta atau dalam bentuk dia sudah menjadi budak dunia. Lahir sifat sombong. Kalau orang tidak cinta dunia, tidak mungkin lahir sifat sombong. Tidak mungkin. Karena orang merasa diri sombong
ketika apa yang dia miliki daripada dunia ini lebih banyak dari orang lain. Nah itu yang merasa memiliki lebih banyak itu sifat pencinta dunia. Kalau orang nggak cinta dunia, dia nggak merasa memiliki apa yang dia miliki, apa yang ada pada dirinya itu adalah milik Allah. Jadi dia kenapa harus merasa sombong? Jadi dunia yang ada pada dirinya itu dia merasa bukan dirinya. Jadi sehingga tidak ada sifat sombong pada dirinya. Karena memang dia tidak biasa saja dapat, alhamdulillah, tidak apa-apa juga. Dikasih sama Allah, alhamdulillah. Tidak dikasih juga yang terbaik. Apapun yang dilakukan oleh Allah untuk dirinya, dikasih, tidak dikasih itu yang terbaik. Nah, maka kalau orang tidak cinta dunia, dia tidak akan sombong. Kalau orang tidak cinta dunia, dia tidak akan iri hati. Untuk apa dia iri kepada orang yang memiliki dunia? Dia tidak cinta dunia. Cinta dunia, iri hati itu, iri kepada kepada apa yang ada pada orang, sedangkan dia tidak punya, itu timbul sifat iri itu karena dia suka apa yang orang miliki. Cuman dia tidak punya, maka dia iri. Coba kalau dia tidak cinta dunia, tidak ada sifat iri. Ya, biasa saja. Memang dia kalau datang orang mau pamer-pamer di depan dia, mau pamer-pamer emas, mau pamer-pamer kekayaan, biasa saja dia. Memang tidak tertarik dengan dunia. Yang penting setiap hari ada kopi dikit, pancung setengah gelas, ada burukan. Kami yang kaman kau di. Datang kita mau pamer ke dia, tidak laku, tidak ada reaksi dia. Memang pikiran dia bukan ke situ. Jadi walaupun tetangganya itu rumahnya makin besar kayak istana, dia rumahnya gubuk, tidak ada reaksi dia. Dia bukan itu yang dia cari. Tapi coba kalau pencinta dunia, dia sangat menginginkan dunia itu, tapi dia tidak bisa miliki, sedangkan orang di sampingnya terus banyak dunia, maka dia akan sangat sakit hati. Maka solusi orang yang punya penyakit iri itu berarti perbaiki hati dalam hal cinta kepada dunia. Terapinya di situ. Kurangi cinta kepada dunia, kurangi haus kepada dunia. Ya. Jadi sifat iri itu timbulkan dari cinta dunia. Karena dia pengen juga, cuma dia tidak dapat. Maka orang yang dapat dia iri. Tapi kalau dia nggak pengen, nggak ada urusan. Nah, ini makanya beruntung sekali hati yang Allah kehendaki dalam hati itu tidak cinta dunia. Itulah orang paling bahagia. Ya, itulah orang paling bahagia. Jadi kemanapun dia pergi, hatinya itu tidak ada reaksi terhadap keindahan, kegemerlap dunia. Tidak ada reaksi, jadi tidak ada iri dia. Tapi kalau orang pencinta dunia, susah. Begitu keluar pagi, ya, jalan keluar, lihat motor merek baru, ada susah. Baca, kalau ada ya, merek baru belum. Pikiran. Lihat mobil baru lagi keluar merek, pikiran. Lihat lagi orang sudah bergaya baru, pikiran. Jadi pencinta dunia itu sangat sengsara. Tapi kalau orang enggak cinta dunia, biasa saja. Mau nampak apapun di sampingnya, enggak ada. Tanya sama orang, hai, Buno, manakala lagak motor lewat di samping road. Alah, betul baik kata yang kalau motor mau merek motor, ya, ini bahagia dah dia. Tidak ada dunia dalam. Tapi kalau pencinta dunia susah sekali. Atau enggak pencinta dunia secara keseluruhan, pencinta dunia dalam
merek-merek tertentu. Misalnya mungkin dia di segi fasilitas kendaraan dia tidak terlalu, di segi fasilitas bangunan ya tidak terlalu, tapi dia dari segi pakaian enggak meracu atau kadang bajenggot gagak mahanya kamu kira. Dari begitu dia lihat sepatu orang, sendal model baru, susah. Pokoknya cinta dunia itu menghasilkan penyakit iri tadi. Kemudian yang lebih parah lagi, hasil penyakit hasad, dengki. Kalau tadi pengen, itu iri, pengen, tidak punya tapi pengen. Itu iri. Yang lebih parah lagi bukan sekedar iri, tapi ingin apa yang ada pada orang lain itu hilang. Dia tidak bisa memiliki, orang lain juga tidak boleh memiliki. Ini dah parah lagi, ini dah merusak. Kalau tadi iri cuma merusak diri, kalau dengki merusak orang lain. Itu juga hasil daripada cinta hati terpaut dengan dunia. Jadi kalau hati tidak terpaut, apa dengki? Tidak ada kepentingan kita dengki. Memang hati kita tidak menarik ke situ. Nah, waria, kemudian timbul penyakit ria. Ria itu suka pamer, pedih. Makanya kalau orang-orang yang suka pamer itu justru dia menampakkan dirinya itu pencinta dunia. Hati-hati kita kalau pamer sama orang-orang soleh. Kita mau pamer di depan orang soleh, dia senyum aja. Justru dalam hati yang sayangkan kami yang berada. Umur sudah tua, masih dunia sekali, masih suka pamer-pamer. Jadi jangan pamer. Pamer itu tanda cinta kepada dunia itu masih kuat sekali dalam hati kita. Kalau orang nggak ada cinta kepada dunia, hatinya tidak terpaut dengan dunia, tidak perlu dia pamer. Untuk apa dia pamer? Bukan di situ kesenangannya. Ya. Wasum'ah. Sum'ah ini memperdengarkan. Kalau riya tadi menampakkan, kalau sum'ah memperdengarkan. Kalau duduk di warung kopi, ngomong dia kebetulan, ada tanah murah kemarin sudah saya beli di sana. Padahal ada yang tanya itu misalnya. Kemudian tiba-tiba, padahal tinggal hana kaya juk tanah. Cara pegah haji. Kalau pegah ide natagonya, jadi natagonya masih suka memperdengarkan. Berarti dia masih sangat cinta. Kasih tahu sini, kasih tahu sana, dia punya ini, dia punya ini, dia punya ini, dia punya ini. Baru beli ini, baru beli itu, berarti dia masih cinta dunia. Kalau hatinya sudah tidak terlalu cinta kepada dunia, walaupun ada, bahkan ketika ditanya, dia jawabnya pun sekedar saja. Misalnya ada orang tanya, dengar karena jabatan baru, jabatannya ada Allah juga. Sekedar seadanya saja dia jawab. Tapi begitu orang pencinta dunia, saya dengar sudah dapat promosi jabatan baru, nyanggenyan memang panjang cerita setengah hujung masalah promosi jabatan. Itu berarti dia masih sangat berat. Nah, sum'ah. Jadi jangan sum'ah. Hati-hati ngomong di kedai kopi, jangan suka sum'ah. Jangan suka ngomong dunia-dunia. Orang bisa menilai. Ya. Kemudian wasul idhan, buruk sangka. Buruk sangka juga itu timbul daripada cinta kepada dunia. Tidak mungkin orang yang tidak cinta dunia akan buruk sangka ke orang lain. Begitu ada orang baru, timbul buruk sangka, nyampu bu benar, nyampu ya kok jabatan dayo, padahal orang nggak ada, kita aja takut kehilangan posisi, sehingga buruk sangka kepada orang. Ini terjadi ini buruk sangka ini.
buruk sangka. Di kampung-kampung di banyak nih buruk sangka, makanya susah ada kemajuan. Salah satu penyebab susah kita maju ini buruk sangka. Begitu datang nampak potensi-potensi baru, direspon dengan buruk sangka. Kenapa bisa datang buruk sangka? Takut tersaingi. Takut posisinya itu terancam. Nah, ini terjadi ini dalam hal dunia, dalam hal agama juga ini terjadi. Begitu nampak potensi-potensi baru, ada anak-anak baru di kampung yang hafal Al-Quran, suaranya bagus. Begitu dia sering-sering datang ke menasah ke masjid oleh pengurus masjid, bukan masjid ini, masjid lain, menasah lain. Ini apa ini? Ini mau ganti saya di sini atau apa? Pupuk kena sering-sering ke masjid, pupuk kena jus. Padahal seharusnya suka dia. Oh, sudah ada generasi si baru yang melanjutkan agama ini. Tapi ada orang-orang justru itu dianggap dia buruk sangka. Ini ngapain dia di sah pertama? Kenapa nggak sah belakang saya? Karena sunnah sah pertama jamaah. Ngapain dia? Pokoknya ujung-ujung semua yang dia lakukan semua negatif. Buruk sangka. Kenapa buruk sangka? Karena dasar cinta dunia. Orang yang tidak cinta dunia, semua yang dia lihat positif. Tidak ada yang buruk sangka. Dia selalu berpikir positif. Orang yang selalu berpikir positif adalah orang yang tidak takut kehilangan apapun yang dia miliki. Sampai kadang-kadang orang jahat pun di depannya dia tetap berpikir positif. Karena dia tidak ada rasa takut. Datang orang jahat, bisa jadi dia mau mencuri, mau mengambil hartanya. Dia tidak terfikir ke situ. Saking dia tidak cinta dunia, dia tidak takut hilang apa yang dia miliki. Dia tidak takut hilang hartanya, dia tidak takut hilang jabatannya, dia tidak takut hilang popularitasnya, dia tidak takut. Sehingga siapapun yang datang ke dia itu selalu dia anggap baik. Tapi kalau orang takut hilang jabatan, takut hilang penghasilan, takut hilang posisi, takut hilang redup popularitasnya, maka siapapun yang mendekat ke dia, dia takut. Dia akan menganggap orang lain itu semuanya adalah saingan. Kenapa dia menganggap orang lain saingan? Karena ada ketakutan dalam dirinya. Tapi kalau dia tidak takut hilang jabatan, tidak takut hilang harta, apa dia menganggap orang saingan? Dia berpikir justru kebaikan. Begitu ada orang datang, dia lihat potensinya lebih dari dia justru bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah datang orang yang lebih baik dari kita, yang akan membuat umat ini lebih maju, yang akan membuat keadaan ini menjadi lebih baik. Dia tidak, dia justru suka dia. Begitu dia lihat orang baru, begitu apalagi yang punya potensi, dia justru suka. Dia dekati. Dia berikan semangat, mempersiapkan orang-orang yang akan menggantikan seperti itu. Nah, sifat itu hanya dimiliki oleh orang yang tidak cinta. Orang cinta dunia nggak ada sifat itu. Makanya kalau dapat ada orang yang nggak boleh nampak orang lain yang lebih dari dia, kita bertanya, kenapa dia bisa punya sifat seperti itu? Jawabannya, karena dalam hatinya masih penuh dengan cinta dunia. Itu jawabannya. Itu jawabannya. Kepakan na orang hanjit deh, orang lain lebih haya dari dia. Karena lawan tengoknya dunia. Tapi kalau hati dia bersih, justru dia suka. Setiap ada hal-hal baru, dia ingin belajar, dia ingin membuat hal-hal yang lebih baik. Dia tidak mampu, dia pakai orang lain yang lebih mampu dari dia. Nah, maka efek cinta dunia ini kerusakannya luar biasa. Kemudian wal mudahanah, termasuk mudahanah ini jelas-jelas. Mudahanah ini cari perhatian, bahasa kasarnya cari muka.
Ini memang era itu ini dapat jabatan memang harus punya sifat ini, dapat posisi ini memang punya sifat ini. Tapi kalau orang tidak cinta dunia, apa dia bersifat ini? Dia bekerja profesional saja, dia membangun dirinya dengan cara yang profesional, dia bekerja totalitas, menghormati siapapun sesuai dengan kebutuhan saja, tidak berlebihan. Dan bagi orang yang tidak cinta dunia, dia hormati semua. Karena bagi dia semua manusia harus dihormati. Jadi dia menghormati manusia itu bukan karena kepentingan. Dia menghormati manusia karena manusia itu memang harus dihormati. Itu perintah Allah. Walaqad karramna bani Adam, dan telah kami muliakan bani Adam, manusia semua. Maka penciptanya saja memuliakan manusia, kita harus lebih lagi memuliakan sesama manusia. Jadi siapapun manusia yang dijumpai dia hormati, atasan dia hormati, sebagaimana juga dia menghormati bawahan. Jadi yang bawahannya, atasannya, bukan siapa-siapanya, semua dia hormati. Dan semua yang dia jumpai dia sapa, dia berikan senyum yang sama. Tidak ada beda. Enggak ada misalnya kalau jumpa atasan senyumnya lebar-lebar misalnya. Lama-lama lagi senyumnya. Begitu jumpa bawahan, saya BO udah. Dia mbak ngujung bilang senyumnya. Berarti dia ada kepentingan ini. Berarti dia dunia ini. Dunia. Kalau masih hanya memberikan penghormatan kepada orang-orang tertentu yang di situ ada kepentingannya, sedangkan pada orang-orang yang tidak ada kepentingan dia tidak berikan penghormatan yang seharusnya, berarti hatinya masih penuh dengan cinta dunia. Dan itu sebenarnya sifat yang membuat kita sebenarnya menyedihkan. Kita belum utuh menjadi hamba Allah kalau seperti itu. Belum benar-benar menjadi hamba Allah. Jadilah hamba Allah yang utuh. Orang mengatakan sekarang sifat attitude. Attitude itu kita dimanapun berada, sifat kita sama. Maksudnya sama-sama baik, kita dimanapun kita berada kita baik. Dimanapun kita berada kita profesional. Dimanapun kita berada kita memberikan respon yang baik kepada orang itu berbeda. Tapi kalau di kantor dengan atasan rumeh selalu handong begadro, ya. Begitu datang atasan lagi panik cok kursi. Begitu pulang ke rumah kursi dah rusak, dah berbulan-bulan dah dibuang, anaknya tidak bisa duduk karena kursi dah rusak. Itu di rumah. Tapi ketika di kantor untuk atasannya khusus cari cara, pokoknya kepala kita harus bisa duduk enak. Cari cara, servis habis. Yang enggak cuma rukuk, kadang-kadang rukuk juga. Rukuk sampai mau sujud. Ini tidak bisa seperti itu. Kita seharusnya orang-orang beriman tidak boleh lagi sifat seperti itu. Kita harus sama. Di kantor harus sama dengan di rumah. Di kantor baik, di rumah juga harus baik. Di kantor baik, dengan masyarakat juga harus baik. Ada orang-orang juga di kantor cuma baik dia. Begitu dalam masyarakat tidak baik. Ini juga belum sepenuhnya. Ini belum asli ini orang seperti ini. Justru dia kadang-kadang membawa suasana di kantor ke kampungnya, tidak bisa. Ini nggak baik kita nggak memposisikan diri kita sesuai dengan tempatnya. Ada orang di kantor katakanlah dia kepala, ya dia memaksa ketika pulang ke rumah dengan masyarakat juga harus diposisikan sebagai kepala. Ini tidak bisa seperti ini. Kita kepala, tempatnya di kantor. Begitu kita dalam masyarakat, posisi kita setara sebagai masyarakat. Tidak boleh kemudian kita ingin
bawa gaya kita di mana pun boleh. Ini juga sama, ini orang seperti ini, dia masih dunia itu. Ya. Nah, itu termasuk penyakit yang timbul akibat cinta dunia. Termasuk kemudian wahubbits sana, suka dipuji. Suka dipuji. Apa indikasi suka dipuji? Kalau tidak dipuji, merasa tidak nyaman. Berarti dia suka dipuji. Dia masih cinta dunia, suka dipuji. Tapi kalau orang misalnya dipuji, alhamdulillah, tidak dipuji, tidak apa-apa. Ini aman. Tapi kalau orang tidak dipuji, dia merasa ini, dia masih berat itu dunia di hatinya. Begitu namanya tidak lengkap disebut, udah wedding list haji lama-lama, begitu siap haji, tidak dipanggil haji, tidak datang lagi dia ke masjid itu. Disebut hajinya. Udah capek dia kuliah S1, S2, S3, begitu disebut namanya, gelarnya ndak disebut. Dia kesal, berarti ini masih dunia. Hubbus sana, suka dipuji. Ya. Jadi kalau suka dipuji dalam artian kalau tidak dipuji kemudian marah, ini masih dunia. Tapi kalau ketika dipuji kita merasa ya ada kesenangan lah sedikit, tapi ketika tidak dipuji tidak masalah, ini masih aman. Karena Rasulullah pernah ditanya, wahai Rasulullah, apabila seseorang berbuat kebaikan, kemudian ada orang lain yang memujinya, Rasulullah menjawab, itu adalah busyra, balasan Allah yang diawalkan di dunia. Jadi kalau dipuji, ya mungkin sifat manusia ada sedikit senang, silahkan. Itu balasan Allah yang diawalkan di dunia sebelum di akhirat surga nanti. Tetapi kalau tidak dipuji kemudian marah, berubah wajahnya, ini berarti cinta dunia. Misalnya penceramah, ini kan kita ngomong untuk diri sendiri, ngomong orang posisi penceramah, misalnya saya penceramah, begitu dipanggil tidak lengkap, langsung berubah wajahnya, ceramah langsung beda kondisinya. Selesainya pun cepat, pulangnya langsung nggak ada respon. Ini berarti masih cinta dunia. Bagaimana kita mau mengajarkan umat untuk tidak terlalu cinta dunia, sedangkan kita sendiri masih cinta dunia. Nah, jadi jangan suka dipuji. Artinya jangan berharap untuk dipuji. Wahubbit takatsur, dan cinta berbanyak-banyak. Berbanyak-banyak dalam harta. Ini juga menandakan dunia masih menguasai hatinya. Wat tafakhur, suka berbangga-bangga dengan harta juga kekayaan. Ini juga bermakna hatinya dalam kekuasaan dunia. Wa hadhihi hiya dunya al-batinah. Nah, inilah ya, keterpautan dunia dengan hati atau keterpautan hati dengan dunia dalam makna dunia menguasai hati. Inilah dunia yang tercela, yang disebut dengan ad-dunya al-batinah, dunia secara batin, artinya dunia telah menguasai. Jadi kalau maksud di sini, kalau kita merasakan seperti itu, itulah PR dalam diri kita masing-masing. Maka mudah-mudahan dengan PR itu sudah cukup membuat kita sibuk daripada mengurus urusan orang lain. Ya. Artinya beberapa penyakit tadi, sombong, iri, dengki, ria, sum'ah, buruk sangka ke orang, masih suka cari perhatian, masih suka dipuji, masih suka berbanyak-banyak harta, masih suka berbangga-bangga dengan harta. Ini PR kita, tugas kita masing-masing. Ini kalau tugas ini betul-betul kita laksanakan, kita jalankan, insya Allah kita tidak sempat mikir urusan orang, tidak sempat riba, tidak sempat mikir kekurangan orang.
Ya, kita dalam pikiran kita, ya Allah, saya masih suka dipuji. Ya Allah, dalam pikiran kita masih suka berbangga dengan harta. Ya Allah, dalam pikiran saya. Jadi kita sibuk seperti itu terus. Nah, maka kemudian itu menghiasi hari-hari kita. Setiap doa-doa kita, ya Allah, berikan saya hati yang bersih, ya Allah. Hati yang selamat daripada sifat iri, dengki, suka dipuji, suka berbanyak-banyak, suka berbangga-bangga, suka sombong. Nah, ini saja kalau kita mau berpikir keras, kita sudah cukup untuk menyibukkan diri dengan perkara-perkara ini daripada melakukan hal-hal yang tidak baik. Nah, kemudian keterpautan dunia dengan badan tadi. Ini keterpautan dunia dengan badan. Tadi dengan hati, kemudian dengan badan. Namun karena waktu Isya sudah masuk, insya Allah kita lanjutkan malam Sabtu depan. Mudah-mudahan ada manfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.